Lagi rame soal bancakan duit sedekah. Lembaganya namanya ACT. Ada yang bilang ACT ini singkatan dari Aksi Cepat Tanggap. Ada yang ngomong ini singkatan dari Aksi Cepat Transfer. Ada yang ngomong lembaga ini singkatan dari Aksi Cepat Tilep. Gue percaya sama yang terakhir. Tukang tilepnya banyak. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Gue cerita sedikit ya, temen gue pernah sekali waktu nyumbang nih buat ACT. Sekali dia nyumbang, besoknya atau beberapa waktu kemudian, tiap bulan dia ditelepon oleh petugas ACT untuk dimintakan sumbangan lagi. Kata temen gue, teleponnya kayak debt collector, minta sumbangan terus-menerus. Tapi itu mungkin gaya para petugas ACT di lapangan. Gua nggak mau cerita soal bagaimana cara ngumpulin duit, tetapi yang gua mau cerita ada banyak kasus yang kemarin dibongkar oleh majalah Tempo. Gue cerita tentang satu keluarga, nama bapaknya Soeharno, anaknya 5 tahun namanya Rijal, ini di Jawa Tengah. Satu keluarga ini kebetulan kecelakaan, ada truk yang remnya blong nabrak keluarga Soeharno ini. Soeharno kakinya cacat, patah, kemudian juga terjadi pada Rijal. Ketika kecelakaan, ada petugas ACT yang datang ingin membantu. Foto Soeharno, foto Rijal dengan wajah yang memelas, wajah yang sedih sedemikian rupa, itu di framing, kemudian dimintakan sumbangan kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat yang dermawan, masyarakat yang baik hati. Ketika berita tentang ini ditampilkan oleh ACT lewat websitenya, berbondong-bondong orang nyumbang. Tentu mereka berharap duitnya bakal bisa dimanfaatkan oleh Soeharno dan keluarganya karena mereka memang susah. Orang kepala keluarganya kakinya patah dan gak bisa jalan lagi. Jadi mereka setuju aja ketika wajah memelas itu difoto-foto dan dijadikan display di sebuah website yang terafiliasi dengan ACT. Tadi karena memang masyarakat kita itu suka menyumbang atau suka meringankan beban orang lain yang susah, terkumpullah sekitar 412 juta. 412 juta. Banyak dong? Banyak kawan-kawan. Lalu petugas ACT datang kepada Soeharno dan keluarga. Bawa duit cash 3 juta, bawa sedikit sembako, sama kasur dan tongkat buat kakinya yang patah. Ya kira-kira semuanya jumlahnya 3 juta deh. Yang udah dikasih berarti 6 juta. Dan sampai sekarang nggak jelas. 412 juta disalurkan cuma 6 juta. Mungkin pendapatan pengemis di pinggir jalan itu lebih besar dari pendapatan Soeharno yang diberikan oleh ACT. Heran gua, kemana sisanya? Soeharno pasti nanyain dong, mana sisanya? Tapi ya begitulah, sampai sekarang kabar itu nggak jelas. Itu kasus orang kecil yang dieksploitasi, dijadikan bahan marketing untuk menarik simpati orang lain. Ada banyak lagi kasus yang lain, misalnya di Magetan, di Dusun Tapan, Desa Kepuh Rejo. Ada seseorang yang mewakafkan tanahnya mau bikin musola kecil di desa tersebut. Ketika sudah ada tanah, sudah ada sumbangan-sumbangan sedikit, mungkin kurang. Akhirnya salah satu orang berinisiatif untuk ngomong sama ACT bahwa mereka pengen bangun musola kecil dan barangkali bisa dibantu. Dan lo tahu kampanye apa yang dilakukan ACT? Bahwa ada desa di Jawa Tengah, tepatnya di Kepuh Rejo,
tidak punya masjid sama sekali, sehingga penduduk harus jalan berkilo-kilometer hanya untuk sholat Jumat. Itu iklan yang dipasang oleh ACT ingin menunjukkan bahwa betapa menyedihkannya kehidupan beragama di desa tersebut. Yang punya tanah mau bangun musola kecil kaget. Halo, di desa ini udah ada masjid, tapi dia cuma pengen bangun musola kecil agar warga nggak jauh-jauh juga jalan. Ya mungkin jalannya nggak sampai beberapa ratus meter lah. Keluar rumah sudah ada musola, bikin kegiatan anak-anak, ngaji dan segala macam. Masjid sudah ada, kok kenapa ACT bikin iklan gila-gilaan bahwa desa tersebut tidak ada masjid sama sekali? Penduduk desa justru merasa tersinggung dengan iklannya ACT. Dan orang yang selama ini ingin membangun musola merasa dia jadi pesakitan karena dikecam oleh seluruh penduduk desa. Tapi kenapa ACT bikin begitu? Agar dramatis. Inilah metode penjualan sedekah yang luar biasa. Ini metode marketing agar orang-orang di luar sana pingin nyumbang betapa kasihannya desa yang nggak punya masjid sama sekali, sehingga untuk sholat Jumat aja mereka harus jalan berpuluh-puluh kilometer. Kenyataannya nggak gitu. Dapat sih sumbangan 17 juta untuk program itu. Berapa yang dikasih ke musola tersebut? 9 juta, saudara-saudara. Sisanya kemana? Ya, potong kanan, potong kiri, potong ini, potong itu. Artinya yang disampaikan kepada orang yang berhak hampir cuma 50% lebih sedikit. Duitnya kemana? Dimakan. Kita nggak tahu duitnya kemana. Itu baru satu kisah. Ada lagi kisah pembangunan sebuah surau di Sydney, Australia. Jadi pembangunan ini memang agar masyarakat Indonesia di Australia punya rumah ibadah. Pingin dibangun sebuah surau atau sebuah rumah ibadah kecil lah di sana untuk menjadi aktivitas beragama masyarakat di Sydney. Kerjasama nih dengan ACT. ACT gembar-gembor, dapat 3 miliar. Lo tahu berapa yang diserahkan untuk pembangunan itu? Cuma 2 miliar coy. Sisanya kemana? Nah itu dia, nggak jelas. Tapi dalam laporan katanya untuk iklan Facebook menghabiskan 500 juta rupiah. Iklan Facebook bro, 500 juta rupiah. Ini kalah produk-produk hebat, produk-produk besar yang placementnya nggak sampai segitu. Kita heran. Lembaga yang mestinya amanah pada duit umat ternyata sering menyelewengkan duit orang. ACT punya program namanya program wakaf ternak. Jadi orang dimintain duit untuk membeli kambing atau untuk membantu para peternak memelihara kambingnya dengan harapan bahwa kambingnya nanti akan beranak pinak dan kemudian petani diuntungkan dari bantuan kambing dari wakaf kambing. Terkumpul duit dari orang Indonesia. Sekali lagi kita ini emang amat sangat dermawan. Dalam perhitungan mestinya tersedia 12.000 kambing lebih. Tempatnya di Blora. Ketika diusut-usut, kambing yang ada berapa? Cuma 2.000 coy. Yang 10.000 lenyap tak berbekas. Gua rasa memang nggak pernah ada yang 10.000. Cuma ditampung aja 12.000 orang yang mau wakaf kambing, yang disalurkan cuma 2.000. Yang 10.000 dimakan oleh kambing-kambing di ACT. Itu yang mungkin terjadi. Banyak hal yang memiriskan, penyelewengan demi penyelewengan. Dan kenapa ini terjadi? Ya wajar. Dalam satu liputannya majalah Tempo itu terbongkar loh. Di ACT itu presidennya itu CEO-nya paling tinggi. Gajinya lo mau tahu berapa? 250 juta rupiah sebulan. Dibayarkan 18 kali dalam setahun. Lo bayangin, gaji komisaris BUMN kecil, gaji direktur bank kecil, 250 juta. Dan dia dapat fasilitas mobil Alphard, fasilitas Pajero, sama mobil CR-V.
Lo bayangin, itu satu orang loh, pimpinannya. Di bawahnya ada senior vice president, gajinya 200 juta bro. Dapatnya mobil operasionalnya Pajero. Ada lagi di bawahnya dapat Innova, gajinya bisa 80 juta. Yang paling kecil ya gajinya sekitar 30 juta. Level manager gajinya 15-an juta. Ini kalah perusahaan tambang. Ini kalah perusahaan-perusahaan besar itu dihabisin oleh gerombolan ini. Dan lo mau tahu jumlah petinggi di ACT? 1 orang presiden, 3 orang senior vice president, 10 orang vice president, 14 orang direktur eksekutif, 16 orang direktur. Direkturnya 16. Lo bayangin, tukang serabi pasti nangis denger ini nih. Jadi duit dikumpulin dari umat. Setiap tahun ACT mendapat sekitar 500 miliar duit dari masyarakat. Dan hasilnya untuk membiayai gerombolan-gerombolan ini. Sekarang emang lembaga ini lagi ribut karena apa? Karena mungkin keserakahan presidennya. Jadi berusaha didongkel. Karena apa juga? Presidennya itu punya 3 istri. 3-tiganya dibeliin rumah dan duitnya dari ACT. Ngehe nggak? Ngehe banget lo. Lo yang nyumbang, lo yang kerja capek-capek, nyumbang buat ACT, duitnya buat biayai 3 bininya, kan ngehe namanya. Gua sendiri sebel banget, kalaupun gua nggak pernah nyumbang ke ACT, mending gua nyumbang ke yang lain. Ini polanya gitu, tapi sekarang seolah-olah yang bersalah cuma 1 orang. Itu dia presidennya, namanya Ahyudin. Pingin dijadikan pesakitan. Padahal itu tadi, di ACT itu ada 3 senior vice president, ada 10 vice president, ada 14 direktur eksekutif, ada 16 direktur, dan mereka semua merupakan satu jejaring. Kalau ada 1 orang yang serakahnya minta ampun, sampai harus duit umat membiayai 3 bininya, ya mungkin karena jejaring itu selama ini memberikan ruang. Ya kalau tadi kan ada orang yang kecelakaan dimintain duit dapat sampai 412 juta cuma diserahkan 3 juta tambah sembako 3 juta. Duitnya kemana? Kan buat orang-orang ini. Itu beberapa kengehean dari sebuah lembaga yang ngakunya siapkan sedekah terbaikmu, kami akan mengantarmu ke surga. Yang ada surganya para pengurus petinggi ini. Kita bersedekah, mereka yang menikmati surga dunia berfoya-foya dari uang umat. Itu yang terjadi. Yang paling miris, dana-dana BUMN juga seringkali nih BUMN bekerja sama dengan lembaga ngehe ini. Bekerja sama dengan lembaga yang jelas-jelas pertanggungjawabannya kayak tadi itu. Nggak jelas. Duitnya dimakan oleh petinggi-petingginya, sementara petinggi-petingginya hidup mewah, dan kemudian duit yang dari masyarakat tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu baru beberapa kasus. Ada kasus lain, lo inget nggak kecelakaan Lion Air? Nah, kan ada penumpangnya kan, waktu itu kan kecelakaan karena ada kesalahan teknis di pesawat buatan Boeing. Jadi ketika kecelakaan, para penumpang itu mendapat santunan dari Boeing. Santunannya sekitar 135 miliar. Para penumpang yang wafat itu, keluarganya akhirnya ada yang bersepakat, oke, santunan ini gue pengen bangun sekolah deh. Pengen bangun tempat pendidikan agar amal jariah almarhum yang wafat pada kecelakaan Boeing ini bisa panjang. Dari uangnya dari santunan Boeing. Dan santunan itu dikelola atau dititipkan oleh ACT. Dan ini problem. Duit santunan itu digunakan untuk hal-hal lain. Sementara pembangunan sekolah sering tersendat-sendat. Ini duit almarhum yang wafat karena kecelakaan, bro. Sakit nggak lo? Gue sih sakit dengan cara pengelola dana umat kayak gini. Tetapi yang paling menyebalkan ya BUMN udah tahu nih gerombolan ini berfoya-foya di atas dana sedekah
para pengepul sedekah ini justru yang menyedekahkan dirinya sendiri, menyedekahkan istri-istrinya, menyedekahkan anaknya dari duit elu. Dan mereka merasa lebih jumawa, lebih hebat dari elu. Karena mereka merasa paling berjasa mengelola lembaga filantropi, lembaga sedekah ini. Orang-orang ini pasti merasa lebih Islam dari elu, lebih beragama dari elu. Itu yang terjadi dari kasus ACT. Dan buat gua ngeliat bahwa sekarang seolah-olah orang-orang ini ingin mengarahkan semua tudingan ke satu orang, namanya Ahyudin. Ahyudin emang bangke, bininya 3, ya makan banyak banget duit lembaga. Bahkan untuk rumah juga menggunakan duit lembaga. Tetapi kebangkeannya nggak mungkin sendirian. Kebangkeannya pasti rame-rame. Sebab ini kayak sudah berjejaring. Jadi yang bertanggung jawab ya lembaga itu. Lembaga itu harus terang benderang bertanggung jawab pada semua dana umat yang terkumpul. Jangan sampai, nah ini jangan sampai, lo memanfaatkan kebaikan hati umat untuk lo tipu. Untuk lo cari kekayaan sendiri. Untuk lo makan sendiri. Untuk foya-foya. Apa lo nggak malu? Apa anak bini lo nggak malu makan dari duit sumbangan? Iya, itu yang terjadi. Iya, seolah-olah lo menyalurkan, tapi bukti-bukti menunjukkan bahwa penyaluran lo ya gitu. Lo terima 412 juta, yang lo salurkan cuma 6 juta. Cuan gede dong, nilepnya kegedean, nggak gitu-gitu juga lah. Oke lah, lo punya berdalih adalah hak amil 12%. Ya tapi kalau dari 412 juta yang dikasih cuma 6 juta, bukan 12%. Itu namanya bro, hampir semuanya bro. Lo mengeksploitasi kesedihan orang yang duitnya lo pakai untuk foya-foya hidup lo sendiri. Kalau ada bencana, pasang spanduk gede-gede seolah-olah paling duluan di tempat bencana. Padahal paling duluan minta duit sama orang, minta sumbangan sama orang untuk masuk ke kantong ACT. Ini yang terjadi. Itu problem yang kita amati sehari-hari. Dan ada banyak lembaga-lembaga kayak gini bertumbuhan di Indonesia, memanfaatkan duit umat dalam tanda kutip dengan cara yang tidak akuntabel. Boleh, ACT bilang lo kan laporan keuangan gue diaudit. Iya, tapi penyalurannya kemana? Proses distribusinya kemana? Itu hal yang paling menyakitkan dan menjengkelkan. Ada lagi, ini yang paling gue jengkel banget. Waktu ada perang Suriah, ya kan? Kemarin perang Suriah, dan Suriah itu kan diserang atau diinvasi oleh gerombolan-gerombolan teroris ISIS, Al-Qaeda, Jabhat Nusra, dan lain-lain. Mereka itu menyerang pemerintah yang sah, mau menggulingkan pemerintah yang sah, kemudian mereka menyiksa masyarakat Suriah dan lain-lain atas nama agama. Nah, pemerintah Suriah kan kemudian melawan sekuat tenaga gerombolan-gerombolan ini. Pertama, ISIS menguasai Aleppo. Wah, mereka menyiksa warganya minta ampun lah, habis-habisan disiksa warganya. Kemudian akhirnya Aleppo dikuasai oleh masyarakat atau dikuasai oleh tentara Suriah resmi. Ketika saat itu ACT baru teriak-teriak ke kita, "Save Aleppo, save Aleppo." Ketika Aleppo dikuasai ISIS dan kekejaman terjadi, ACT diam aja. Ketika justru ISIS sedang terpojok, mereka teriak-teriak save Aleppo. Dana terkumpul katanya disalurkan ke Aleppo. Dan lo mau tahu, bukti membuktikan bahwa dana yang terkumpul dari ACT lewat beberapa lembaga donasi dunia, bahkan ada nama Bakhtiar Nasir di situ, itu bukan disalurkan buat masyarakat Aleppo, tapi disalurkan kepada para teroris Suriah. Jadi ACT membantu orang untuk menteror negeri Suriah. Itu yang terjadi. Lo bayangin, lo mau nyumbang
orang untuk beli senjata dan senjatanya buat bunuh orang. Nah, ini yang terjadi kemarin. Bukan cuma di Aleppo. Ada satu kota namanya Ghouta di Suriah. Itu jaraknya jauh. Ketika Ghouta ini tempat berkumpulnya ISIS dan sedang dikepung oleh tentara Suriah agar ISIS ini menyerah, ACT bikin kampanye Save Ghouta, Save Ghouta. Terkumpul duit 11 miliar lebih. Katanya sudah disalurkan ke Ghouta. Ketika ditanyain, disalurkannya lewat mana? Karena apa? Karena pengalaman selama ini mereka menyalurkannya ke sarang-sarang teroris. Sementara Ghouta itu jaraknya dari perbatasan Turki sekitar 500 km. Dan dikelilingi atau wilayah-wilayah sekitarnya sudah dikuasai oleh tentara Suriah. Tinggal gerombolan-gerombolan teroris aja di sini. Jadi nyalurinnya lewat mana? Lewat pos-pos tentara Suriah ya pasti nggak boleh dong. Karena mereka lagi perang sama ISIS. Tapi nggak ada tuh ACT yang ngomong nyalurinnya lewat mana. 11, sekian miliar. Kalau lo lacak di laporan keuangannya, ada tuh dana besar yang digunakan untuk pengembangan komunitas. Gua nggak tahu komunitas apa yang dikembangin, komunitas seperti apa yang dikembangin. Ini yang menjadi isu terus-menerus. Dan kayaknya lembaga-lembaga seperti ini yang sudah terbukti membantu gerombolan teroris, ini penting deh ditangani dengan serius oleh pemerintah. Jangan sampai duit umat, orang-orang yang ingin bersedekah, berharap pahala, justru disalurkan untuk membiayai gaya hidup para petingginya. Atau bahkan ketika disalurkan justru membiayai para teroris. Ini kan bangke. Gua sih nyebel banget, bangke banget. Kenapa? Teroris yang kerjanya pengen membunuh rakyat Suriah malah dibantuin. Rakyat Suriahnya sendiri nggak dibantuin. Kan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau seandainya kita mau memberikan atau yayasan-yayasan filantropi ini memang kita biarkan bertumbuhan, rasa-rasanya penting ada pengawasan ketat. Jangan sampai mafia-mafia sedekah ini memanfaatkan kedermawanan umat untuk hal-hal yang ilegal, atau untuk dirinya sendiri, atau untuk kemewahannya sendiri, atau untuk membantu kelompok-kelompok bersenjata di luar. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Gua sih saran, ini cuma saran. Udahlah, kalau kita mau sedekah, ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita lihat langsung, kasih langsung. Atau ke orang-orang yang lo percaya. Gua jujur aja, hampir nggak percaya pada lembaga-lembaga pengepul sedekah sekelas kayak gini. Iya sih, mereka-mereka semua seolah-olah profesional, paling duluan nancepin baliho ketika ada bencana. Gua lebih, ada kalau mau lembaga-lembaga yang eksis, ada lembaga milik NU, lembaga milik Muhammadiyah, organisasi yang memang sudah terpercaya. Ini backgroundnya apa ya? Paling anak-anak liko, anak-anak yang memang afiliasinya ke PKS. Buat gua lebih suka ke lembaga-lembaga yang memang jelas afiliasi keagamaannya, NU, PKS, atau ke basis lembaga sedekah yang memang diatur oleh negara. Kalau mereka nyeleweng, basis nyeleweng, kena perkara korupsi bro, karena harus diaudit oleh BPK atau BPKP. Sementara kalau anak ECT nyeleweng, kenanya apa? Paling lo tuding-tuding doang. Mereka bisa bikin lagi lembaga filantropi lain yang seolah-olah menjual kesusahan orang lain seperti Ahyudin yang sudah didongkel dari ACT, bikin lembaga lain, Global Muslim apa gitu, gue nggak tahu. Ya nanti minta sumbangan lagi. Dan orang-orang ini, pengemis-pengemis berdasi ini, pengemis-pengemis berjenggot ini, gue lebih respect sama pengemis beneran yang minta buat dirinya sendiri, tidak mengatasnamakan umat, tidak mengatasnamakan agama. Itu lebih jujur. Pak, gue minta buat makan gue sendiri. Itu lebih jujur. Atau orang-orang yang di lampu merah pakai cat-cat silver badannya, menurut gue lebih jujur. Nah ini badannya sih nggak dicat silver, cuma barangkali hatinya yang dicat silver jadi gelap.
Kenapa? Ya itu tadi, lo bayangin sebuah lembaga filantropi atau lembaga sedekah, pimpinannya aja, vice presidennya 10, direkturnya 16. Dan mereka semua dapat fasilitas mobil, kendaraan, dapat gaji gila-gilaan, dibayar 18 kali. Kan ngaco. Pemerintah menurut gue perlu turun tangan. Jangan sampai lembaga-lembaga ini yang memang disetting seolah-olah membantu orang, tapi sebetulnya menjual kesusahan, sebetulnya menjual safe-safean, menjual air mata orang lain untuk dirinya sendiri. Harus serius ditangani agar apa? Agar agama ini nggak dicoreng sama penunggangnya, baik penunggang politik maupun para begundal ekonomi seperti ini. Dan ini bukan cuma 1-2 orang, ini adalah jejaring mirip mafia. Coba aja, nih gue kritik nih, besok pasti ada yang bilang, lo nyinyir-nyinyir aja ngiri. Coba aja, pasti ada yang bilang gitu. Ngiri gajinya nggak sampai 250 juta. Pasti ada yang bilang gitu. Mereka nggak sadar bahwa agamanya sedang dipermalukan oleh orang-orang atau mafia sedekah seperti ini. Para mafia sedekah, mestinya pemerintah harus serius menangani ini. Karena mereka sudah berurat akar, mereka memanipulasi kebaikan hati umat dengan cara-cara yang tidak baik. Dan tentu saja, sebagai orang atau sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, kita kepengen setiap rupiah duit yang kita sumbangkan bisa memberikan manfaat pada banyak orang, bukan manfaat buat istri kedua atau istri ketiga dari seorang pemimpin lembaga mafia sedekah ini. Gue Kekun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.